Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaisar Sialoho. Di video pembelajaran bahasa Indonesia ini, kita akan mengenali puisi modern. Apa bedanya dengan puisi lama? Puisi modern dikenal juga dengan puisi baru ataupun puisi bebas. Namun, apa yang membedakannya dengan puisi lama? Nah, puisi lama seperti pantun, syair, gurindam, dan yang lain terikat dengan aturan seperti jumlah baris atau larik pada setiap bait, jumlah suku kata ataupun rima. Sedangkan puisi modern yang juga bisa disebut dengan puisi bebas tidak memiliki keterikatan dengan aturan apapun. Setiap pencipta puisi yang disebut dengan penyair bebas berekspresi baik muatan isinya ataupun bahasa yang digunakan. Dalam teks puisi modern, ada 3 hal yang wajib dimiliki, yaitu judul, isi, dan nama penulis. Dan karena puisi adalah salah satu karya sastra, puisi modern juga memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Contoh unsur intrinsik puisi modern adalah tema, diksi atau pilihan kata, dan majas. Dan contoh unsur ekstrinsik puisi modern adalah budaya, nilai kehidupan, dan sang penulis atau pengarangan. Berikut adalah contoh puisi modern berjudul Musim Kering. Perhatikan bahwa teks puisi tersebut memiliki judul, isi, dan juga nama penulis. Nah, dalam membaca suatu puisi, mungkin sering kita menemukan bahasa yang abstrak atau sulit dipahami. Maka, bagaimana cara mengambil makna dari puisi tersebut? Salah satu teknik yang bisa kita gunakan adalah teknik parafrasa. Parafrasa adalah teknik mengubah puisi ke dalam bentuk prosa dengan menambahkan kata-kata tertentu di antara kata-kata dalam puisi, sehingga makna puisi yang awalnya sulit dipahami menjadi lebih konkret. Ada 2 teknik parafrasa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah parafrasa terikat. Parafrasa terikat dilakukan dengan menambahkan kata-kata sendiri dengan tetap mempertahankan kata-kata asli dalam puisi. Kata-kata tambahan biasanya ditandai dengan tanda kurung. Teknik parafrasa ini disebut parafrasa terikat karena masih terikat dengan mempertahankan kata-kata asli puisi. Dapat kita lihat dari contoh puisi Musim Kering sebelumnya. Teknik parafrasa yang kedua adalah parafrasa bebas. Parafrasa bebas dilakukan dengan mengubah puisi ke dalam bentuk prosa dengan menggunakan rangkaian kalimat sendiri tanpa terikat lagi oleh kata-kata asli puisi. Teknik parafrasa ini disebut bebas karena pembaca diberikan kebebasan untuk menyusun kalimat sendiri tanpa terikat oleh kata-kata asli puisi. Bisa kita lihat dari contoh puisi sebelumnya. Karena kita sudah mengubah kalimat-kalimat puisi tersebut menjadi kalimat yang lebih mudah dipahami dengan teknik parafrasa, kita sekarang mampu menarik kesimpulan dari puisi tersebut. Puisi berjudul Musim Kering menggambarkan suasana musim kering yang menyedihkan yang diilustrasikan melalui bunga kamboja yang tumbuh di sawah dan ladang yang retak-retak. Gambaran kesedihan itu kemudian diperkuat melalui suasana muram ketika burung gagak terbang lunglai melintas ke arah sungai yang kering, suasana puncak gunung yang kelabu, dan ganasnya matahari yang tak pernah berhenti menyengat tubuh bumi dengan sinarnya yang amat panas. Sebelum kita dapat menulis puisi, kita juga perlu tahu apa saja struktur dan ciri kebahasaan teks puisi. Struktur puisi terbagi menjadi 2, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi dibangun oleh unsur yang bisa diamati secara indrawi, seperti rima, diksi, tipografi, majas, dan imaji. Sedangkan struktur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang tidak bisa tertangkap secara indrawi dan bersifat tersirat, seperti tema, nada dan suasana, sikap penyair, dan amanat. Dan untuk ciri kebahasaan puisi, ada 4 hal yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, bahasa dalam puisi lebih padat daripada genre sastra yang lain, seperti prosa atau drama. Yang kedua, pilihan kata memiliki efek rima. Kemudian diksinya bermakna konotatif, yang berarti diksi tidak bermakna sebenarnya, dan bahasa dalam puisi bersifat multitafsir.